Selamat datang di channel Penerus Pejuang, sebuah channel untuk mengartikulasikan pemikiran dan sikap yang merdeka, yang dilandasi oleh nilai-nilai demokrasi, keadilan, dan keterbukaan yang bertanggung jawab. Teman-teman, ada kabar yang menggembirakan bahwa besok hari Kamis tanggal 13 November 2025 akan terjadi pemanggilan bagi para tersangka, khususnya adalah pada klaster kedua, yaitu teroris atau trio RRT, Roy, Rismond, dan Tifa. Semoga saja ketiganya mau menghadiri pemanggilan pertama kali oleh Polda Metro Jaya sejak mereka statusnya berubah menjadi tersangka. Karena itu artinya akan memperlancar jalannya proses hukum, akan juga memperlihatkan bahwa mereka taat kepada hukum. Jangan sampai mereka tidak menghadiri dengan berbagai alasan. Itu artinya mereka akan mempersulit proses jalannya hukum dan tidak seperti yang mereka katakan di banyak kesempatan bahwa mereka adalah orang-orang yang patuh terhadap hukum, seperti itu. Namun demikian, kiranya masalah apakah dalam pemanggilan nanti mereka otomatis akan ditahan atau tidak itu menjadi diskresi dari Polda Metro Jaya, tentunya dengan pertimbangan baik yang bersifat objektif maupun yang subjektif. Itu wewenang sepenuhnya pada pihak penyidik di Polda Metro Jaya. Namun demikian, banyak harapan juga dari masyarakat yang saya ikuti di berbagai media sosial, khususnya masyarakat yang selama ini menjadi pendukung kontra narasi terhadap trio teroris. Mereka berharap bahwa pemanggilan para tersangka di tanggal 13 November pada hari Kamis besok itu akan berlanjut dengan penahanan. Ini harapan yang sepertinya tidak mustahil ya, dan layak dipertimbangkan oleh Polda Metro Jaya. Karena apa? Semakin lama mereka berada di luar, semakin banyak mereka melakukan disinformasi, melakukan propaganda dan framing. Dan itu akan semakin banyak mengaburkan fakta kejadian yang sebenarnya, juga akan banyak membawa pengaruh yang buruk pada masyarakat, khususnya info-info yang sesat. Masyarakat akan semakin banyak yang terkontaminasi dengan opini-opini mereka dan propaganda mereka. Ini juga sebelum adanya status tersangka, begitu banyak dari masyarakat, tidak terkecuali para tokoh-tokoh masyarakat, intelektual, akademisi, tokoh-tokoh nasional papan atas, mereka juga banyak yang menjadi korban disinformasi. Atau setidaknya mungkin mereka juga tidak mengikuti kasus ini secara runtut, tidak mengikuti kasus ini secara komprehensif, sehingga kadangkala mereka berkomentar di depan publik banyak terjadi biasnya seperti itu. Ini juga tidak saya nafikan terjadi pada Profesor Jimli Asidik, di mana dalam pendapatnya yang terakhir saya merasa bahwa beliau ini cenderung tidak mengikuti permasalahan ini secara komprehensif, hanya sepotong-sepotong, dan juga kemungkinan besar beliau juga menyimak dari pihak sebelah ya, dalam hal ini adalah pihak para penuduh ijazah palsu berikut dengan para pendukungnya. Ini tampak kental sekali bahwa mungkin juga para tokoh itu memang tidak memiliki banyak waktu, sehingga mereka hanya memilih konten-konten tertentu. Dalam hal ini mungkin memilih menyimak dari podcast-podcast di mana digawangi oleh para tokoh-tokoh yang sudah terkenal. Memang harus diakui, saya sendiri mengamati bahwa para pendukung teroris ini atau trio RRT ini yang memiliki podcast, yang memiliki channel YouTube, itu mereka lebih kuat karena para pendukungnya adalah tokoh yang sudah terkenal di tataran nasional. Sedangkan yang melakukan kontra narasi itu kebanyakan adalah podcaster atau youtuber yang cenderung hanya masyarakat biasa, belum memiliki nama secara nasional, belum menjadi tokoh-tokoh di panggung nasional seperti itu. Ini banyak sekali contohnya, tapi tidak usah saya sebut ya, nanti seperti promosi ke
podcast mereka atau ke channel-channel YouTube mereka. Ini banyak. Bahkan dari survei yang dilakukan Drone Emprit beberapa waktu yang lalu, saya belum mengikuti pembaharuannya, tapi dari survei yang dilakukan Drone Emprit beberapa waktu yang lalu, mereka memang para penuduh ijazah palsu ini memang menang secara opini di lini media sosial. Mereka memang menang, yaitu memang entah datanya itu valid atau tidak, paling tidak ini sebagai indikasi bahwa tokoh-tokoh nasional pun sepertinya banyak menyimak dari podcast atau youtuber yang cenderung sudah punya nama, yang cenderung sudah tampil di publik sejak lama, punya nama, dikenal, setidaknya dikenal secara nasional seperti itu. Ini akan saya tampilkan video dari Profesor Jimli yang sepertinya perlu kita kritisi juga ya, bukan berarti kita ingin downgrade atau mendiskreditkan, tidak, tapi paling tidak kita sebagai warga negara punya hak untuk bersuara juga, untuk merespon juga, untuk mengkritisi para tokoh nasional seperti itulah. Akan saya tunjukkan videonya ya. Tapi soal ijazahnya, jangan soal pidana. Nanti ujung-ujungnya penjara, nggak menyelesaikan masalah. Orang ini mau tahu ini ijazahnya benar apa enggak. Kalau polisi, dia kan bukan pengadilan. Jadi, selama saya memimpin MK 5 tahun, saya memimpin DKPP 5 tahun, di antara kasus paling banyak itu ada kaitan dengan ijazah palsu. Dan kalau diputus oleh Baris Krim, lah dia enggak akan menyelesaikan masalah, tetap orang tidak percaya. Maka yang paling bagus itu di pengadilan. Tapi pengadilan tentang ijazah, bukan pengadilan pidana, bukan penghinaan, bukan ini, bukan cemaran. Supaya ada proses jawab jinawab, bukti pembuktian, kontrabukti mengenai ijazah. Nah, sebagusnya pengadilan tata usaha negara. Mungkin yang dimaksud Profesor Jimli itu adalah proses di Baris Krim yang dulu pengaduan masyarakat oleh TPUA terhadap dugaan ijazah palsu mantan Presiden RI ke-7 Insinyur Haji Joko Widodo ya. Kalau kita kembali ke persoalan di Baris Krim dulu itu, ya memang harus diselesaikan oleh Baris Krim karena TPUA mengadukan ke Baris Krim. Jangan terus dilanjutkan ke persidangan. Kalau di Baris Krim menyatakan bahwa ijazah tersebut identik, ya sudah selesai sampai di situ, tidak perlu dilanjutkan. Kalau Profesor Jimli berpendapat bahwa keaslian ijazah itu diputuskan oleh pengadilan, itu pun saya rasa kita harus kembali ke belakang lagi. Kalau beliau tadi menyebut seolah-olah polisi tidak berwenang menentukan asli atau tidaknya sebuah ijazah, maka yang paling bisa menentukan asli tidaknya sebuah ijazah menurut saya pribadi ya institusi yang mengeluarkan ijazah, bahkan bukan pengadilan. Kalau kita pakai logika dari Profesor Jimli ya. Karena apa? Di pengadilan pun seorang hakim pun itu pun sebenarnya tidak tahu, tidak bisa menganalisis apakah itu asli atau palsu. Kalau polisi dianggap tidak berwenang, maka yang paling berwenang menurut pendapat saya ya institusi yang mengeluarkan ijazah tersebut. Ini berlaku untuk semuanya ya, bukan untuk kasus misalkan ijazah palsu. Nanti misalkan ada orang nuduh misalkan di sebuah komunitas radio amatir lah, katakanlah seperti itu, orari. Ini misalnya, ini contoh, saya hanya tahunya itu. Misalkan ada seseorang yang menuduh anggota orari itu sebagai anggota gadungan, terus dia mengeluarkan kartu anggota sebagai anggota orari. Nanti pihak yang bisa memverifikasi dan memvalidasinya adalah dari
organisasi tersebut, bukan polisi, apalagi pengadilan. Nggak perlu sampai pengadilan. Begitu ada orang yang nuduh palsu, ya yang verifikasi dan memvalidasinya itu adalah organisasi tersebut. Mungkin komunitas lainnya lah, misalkan komunitas apalah, pencak silat misalkan, ini hanya misalkan ya, misalkan PSHT seperti itulah. Misalkan ada orang menuduh itu si A anggota PSHT Gadungan, walaupun dia kemudian mengeluarkan ini kartu anggota saya. Ya memang tidak perlu polisi yang menentukan itu asli atau tidak, apalagi pengadilan, cukup dari organisasi PSHT tersebut. Ini kalau kita mengikuti logika dari Profesor Jimli ya. Jadi jangan seolah-olah beliau itu kan lebih menguntungkan ke para penuduh ijazah palsu, bahwa ketika Jokowi diadukan di Bareskrim, yang di Bareskrim ini bukan yang Polda, kemudian Bareskrim setelah melakukan uji forensik meneliti bahwa ijazah tersebut identik. Profesor Jimli tadi berpendapat bukan polisi yang berwenang tapi pengadilan. Ini sama saja, bahwa sebetulnya kalau kita tarik ke belakang ya institusi yang mengeluarkan, dalam hal ini tuduhan ijazah palsu Jokowi, yang berhak memverifikasi dan memvalidasi apakah itu asli atau palsu, yaitu UGM sebagai institusi yang mengeluarkan. Ini harus adil, jangan berpihak ke para penuduhnya saja karena hanya ingin mereka terhindar dari sanksi pidana terus harus dilanjut. Nanti ya semua jutaan ijazah yang ada di negeri ini itu harus diputuskan oleh pengadilan semua. Ya kacau. Semua ijazah, semua kartu, misalnya kartu-kartu keanggotaan atau apa yang dituduh palsu, harus semuanya diselesaikan di pengadilan. Ya kacau. Padahal bisa diselesaikan di tingkat institusi atau komunitas yang mengeluarkan ijazah tersebut, yang mengeluarkan kartu keanggotaan tersebut. Ini logikanya seperti itu. Yang jadi permasalahan kan para penuduh itu tidak puas ketika institusi yang mengeluarkan, dalam hal ini UGM, menyatakan itu asli. Mereka tidak puas, tetap menuduh itu palsu. Akhirnya yang maju pihak kepolisian, Bareskrim melalui organ mereka yaitu Puslapor, seperti itu. Puslapor sudah menyatakan identik, ya sudah selesai sampai di situ. Jangan digeret harus ke pengadilan. Tidak bisa seperti itu. Ini nanti kacau. Ini dari pandangan saya yang awam dari segi hukum. Tapi ini pakai common sense aja ya, pakai logika sederhana saja seperti itu. Yang paling berhak nomor satu ya institusi atau komunitas yang mengeluarkan ijazah itu atau kartu keanggotaan atau apalah itu. Kalau yang mengeluarkan sudah menyatakan ya ini asli, kami yang mengeluarkan, ya sudah selesai. Ngapain harus polisi yang menyelesaikan? Ngapain lagi harus pengadilan? Nanti negeri ini pihak kepolisian dan pihak pengadilan akan sibuk. Nanti tuduhan tuh akan masif, itu bukan hanya masalah ijazah, tapi menyangkut berbagai hal tentang legalitas sebuah dokumen. Orang menuduh palsu harus diselesaikan sampai di pengadilan. Ya nggak bisa seperti itu. Menurut hemat saya ya institusi atau komunitas atau organisasi yang mengeluarkan itulah yang pertama kali berhak untuk memverifikasi, memvalidasinya. Itu dari pandangan saya secara umum seperti itu. Tadi juga dikatakan oleh Profesor Jimli bahwa selama beliau menjadi di MK, menjadi ketua MK atau apa, itu yang banyak dipermasalahkan menjadi kasus itu adalah masalah ijazah palsu. Ya benar, memang itu banyak. Itu dari Betor Suryadi dulu pernah keceplosan bahwa banyak anggota partainya yang menjadi dewan itu pakai ijazah palsu. Ini mestinya juga harus ditindaklanjuti omongan dari Betor itu. Tapi nyatanya kan tidak ada kelanjutan. Memang kalau seperti omongan Profesor Jimli, memang banyak terjadi kasus-kasus itu. Tapi mayoritas itu para pemalsu yang pakai ijazah palsu. Itu mayoritas mereka pakai institusi perguruan tinggi yang kecil-kecil. Misalkan yang setingkat ruko, yang alamatnya tidak jelas. Kadang ketika diverifikasi sudah nggak ada, kontrakannya
sudah habis di ruko tersebut, sudah pindah atau sudah tidak ketahuan rimbanya lagi itu. Tapi untuk sekelas UGM, notabene salah satu perguruan tinggi negeri terbaik di negeri ini, di Indonesia, bahkan di ranking dunia seringkali menjadi nomor 1 di Indonesia, ya tidak mungkin kalau ada pemalsuan semacam itu, pasti cepat ketahuan, pasti. Makanya para pemalsu rata-rata milih PTS-PTS kecil yang tidak terdengar sama sekali, yang misalkan di ruko-ruko atau di pinggir-pinggir itu. Tapi untuk UGM nggak pernah. Ini hanya masalah kengayalan teroris saja. Institusi yang sudah mengeluarkan, sudah menyatakan asli, saksi hidupnya dari teman-temannya banyak menyatakan asli, tapi mereka bersikukuh menyatakan bahwa itu palsu. Sehingga mau tidak mau, yang dituduh itu merasa dicemarkan, dihinakan. Karena memang pada kenyataannya mereka tidak bertanya. Nah, ini yang selalu dibikin framing, dibikin disinformasi oleh trio teroris, bahwa seolah-olah mereka tuh bertanya baik-baik. Nggak pernah. Buktinya banyak. Mereka dari awal memang menuduhnya pun tidak main-main. Kadang-kadang dituduh skripsinya hasil nyolong, seperti yang dilakukan oleh Rismond itu, menuduh Jokowi skripsinya nyolong dari mahasiswa Intan atau Instiper, seperti itu. Banyak buktinya seperti itu. Jadi akhirnya mau nggak mau ya merasa dicemarkan, merasa dihina, merasa difitnah, ya maju ke polisi, lapor ke Polda Metro Jaya, seperti itu. Mungkin video saya kali ini cukup singkat saja, mudah-mudahan bisa mencerahkan, dan mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Tetap semangat dan salam merdeka.